Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasr abdah. Wa azza jundahu wa hazamul ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishan lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menuntaskan ibadah bulan Ramadan selama 1 bulan penuh yang semoga akan meningkatkan status kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah telah menganugerahkan kepada kita sejumlah nikmat yang tidak pernah bisa dihitung. Nikmat kehidupan, nikmat alam, nikmat kemerdekaan, nikmat akal, nikmat hati, dan juga nikmat iman. Marilah kita terus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Marilah kita mensyukuri nikmat kehidupan dengan terus menjaga keseimbangan alam. Marilah kita mensyukuri nikmat kehidupan ini terus menjaga kesehatan pribadi kita. Marilah kita mensyukuri nikmat akal dengan menggunakan akal kita untuk melahirkan ide-ide, melahirkan pemikiran-pemikiran, melahirkan gagasan-gagasan produktif, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Marilah kita terus mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan karya-karya produktif untuk mendorong kita semua menjadi masyarakat yang maju. Marilah kita syukuri nikmat hati kita dengan terus berlatih untuk menjadi orang yang bijaksana. Dan marilah kita terus syukuri nikmat iman dengan meningkatkan kualitas hablum minallah untuk meraih status takwa. Hadirin sekalian, dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Luqman juga dijelaskan, wa may yashkuru fa inna ma yashkuru nafsih. Allah akan terus melipat gandakan nikmat apabila kita ini bersyukur. Dan sesungguhnya kita ini bersyukur untuk diri kita sendiri. Allahu syakirun alim. Allah itu maha pemberi anugerah nikmat. Apabila kita terus menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang yang memiliki sifat syukur, memiliki keikhlasan, memiliki keterbukaan, dan kebahagiaan dalam menerima anugerah. Orang yang bersyukur ingin selalu menunjukkan kepada pemberi bahwa pemberiannya bermanfaat untuk pribadi, orang lain maupun kebaikan kolektif. Dalam konteks syukur ini, dalam konteks hablum minan nas, ada sebuah riset yang mengatakan bahwa ketika orang suka berterima kasih, maka akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik, akan memiliki kesehatan tubuh yang lebih baik, akan memiliki kualitas hidup dan hubungan sosial yang baik. Begitu pula ketika kita aktif menjadi orang yang tergolong syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur, maka insya Allah kualitas hidup kita akan lebih baik, baik secara psikologis maupun juga secara biologis. Orang yang bersyukur akan mengalami ketenangan hidup karena selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang suka berterima kasih, orang-orang yang suka bersyukur adalah orang-orang yang terus memperkuat emosional dan spiritual intelligence kita. Dalam konteks kita sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk terus bersyukur, maka tugas syukur kita dalam bentuk bagaimana kita mendaya gunakan nikmat untuk menjalankan fungsi kita, menjaga keseimbangan alam, menciptakan kemakmuran bumi, serta kita juga harus menjaga kehidupan dari kerusakan-kerusakan yang ada. Fungsi khalifah ini diberikan kepada manusia karena manusia adalah ahsanut taqwim. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Persoalannya adalah kita saat ini dihadapkan pada sebuah perubahan.
perubahan disruptif. Di mana perubahan disruptif ini minimal ada 4 yang sering kita sebutkan. Pertama adalah perubahan iklim, climate change. Kedua adalah revolusi industri 4.0 yang membuat kita ini serba cepat. Yang ketiga, COVID-19 yang alhamdulillah sudah berakhir, yang membuat kita dalam suasana penuh dengan ketidakpastian. Begitu pula konflik Rusia-Ukraina yang telah membuat dunia harus ditata ulang akibat krisis pangan dan energi. Oleh karena itu, hal yang penting bagi kita adalah bagaimana pesan Islam tentang perubahan-perubahan yang harus kita lakukan ini. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini surat Ar-Ra'd ayat 11 memberikan pesan. Ada sejumlah tafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini adalah merupakan bukti bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan nikmat kepada kita. Akan tetapi manusia itu mengubah nikmat yang positif itu menjadi destruktif. Langkah-langkah kita, langkah-langkah yang merusak. Sehingga sebenarnya Allah tidak merusak, tapi otak kita, langkah kita, tindakan kita memberikan kerusakan di muka bumi ini. Jadi dari positif ke negatif. Ada juga tafsir yang mengatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 11, bisa berarti dari positif ke negatif, bisa juga dari negatif ke positif. Menurut tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini mengandung 3 makna penting. Yang pertama adalah, ini merupakan sebuah pesan perubahan sosial, bukan perubahan individual. Meski kita tahu bahwa manusia sebagai individual memiliki peran dalam perubahan sosial. Kedua, penggunaan kata kaum. Ma biqaumin, itu menunjukkan hukum sosial, menunjukkan hukum alam atau sunatullah yang berlaku universal. Tidak peduli suku, tidak peduli ras, tidak peduli agama, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Ketiga, perubahan yang dilakukan Allah bermula dari perubahan yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia memiliki nilai, tekad dan kemauan keras, dan kemampuan yang menghasilkan aktivitas yang berdampak secara sosial. Dalam konteks perubahan ini, memang ada pilihan-pilihan peran yang bisa kita mainkan. Pertama adalah menjadi pemimpin perubahan, di mana kita memulai langkah-langkah, yang kemudian langkah-langkah positif dan produktif itu ditiru oleh orang lain. Kedua adalah menjadi pengikut perubahan, berusaha untuk beradaptasi terhadap perubahan, sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga adalah menjadi penonton perubahan, di mana kita tidak mau dan tidak mampu untuk bisa mengikuti perubahan, sehingga kita pasti ketinggalan zaman. Yang terakhir adalah yang keempat, kita menjadi penentang perubahan, di mana perubahan akan mengganggu comfort zone kita, sehingga kita berusaha untuk status quo, berusaha untuk konservatif dengan kondisi yang ada. Terkait dengan perubahan ini dan menjadi pemimpin perubahan, itu menjadi keniscayaan kalau kita ingin mengendalikan kemajuan ini. Bahkan Rasulullah dan seluruh Nabi telah memberi contoh. Nabi diturunkan kepada masyarakat-masyarakat yang bermasalah. Tidak lain untuk melakukan perubahan. Tidak lain untuk bisa menciptakan tatanan kehidupan yang baru. Menurut Iqbal, Rasulullah kalau dia seorang sufi, maka Rasulullah akan nikmat dan akan bertahan pada saat bertemu Allah pada saat Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah turun ke bumi kembali. Dalam rangka apa? Dalam rangka transformasi. Dalam rangka untuk terus melakukan perubahan-perubahan, menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Namun harus diingat bahwa pemimpin perubahan bukanlah sebuah posisi. Sekali lagi, pemimpin perubahan bukanlah sebuah posisi, tapi merupakan sebuah mentalitas keteladanan untuk selalu berinovasi, berkarya yang berdampak pada terjadinya perubahan sosial secara positif. Dan kita tahu bahwa perubahan sosial bisa terjadi secara mikro, perubahan sosial bisa terjadi secara meso, maupun secara makro. Sehingga semua orang bisa menjadi pemimpin perubahan pada tingkatan dan skala masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Sehingga perubahan bisa dilakukan pada tingkatan keluarga, pada tingkatan organisasi, pada tingkatan masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun global. Terkait dengan perubahan ini, maka saya mencoba untuk mengelaborasi 4 hal yang menjadi kerangka etik pesan-pesan Islam untuk melakukan perubahan sosial. Yang pertama adalah menciptakan legacy, menciptakan karya-karya besar
untuk kemajuan dan kemaslahatan. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa komitmen menciptakan legacy, komitmen atau tekad, itu merupakan sebuah iradah, atau dalam bahasa kekinian adalah willpower, kekuatan kemauan. Merupakan iradah pendorong aktivitas manusia. Ketika iradah disertai kemampuan yang baik, akan menghasilkan aktivitas yang baik. Aktivitas yang baik akan menghasilkan karya yang baik. Karya yang baik akan menghasilkan perubahan yang baik. Sehingga perubahan itulah yang menjadi legacy. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Ibnu Katsir memberikan tafsir terhadap ayat 12 surat Yasin ini, bahwa Allah akan mencatat semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan dan jejak mereka yang dijadikan teladan setelah mereka tiada. Jadi ini adalah kata kunci keteladanan. Keteladanan merupakan kata kunci bahwa karya harus dijaga, karya harus diteruskan, dan karya harus dikembangkan lebih jauh sehingga memberikan manfaat dan memberikan multiplier efek yang besar pada kemaslahatan. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin sekalian, ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, merupakan bentuk legacy yang tangible dan intangible. Yang keduanya sangat penting dalam melakukan perubahan sosial. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa komitmen ini sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manfaat yang impactful, manfaat yang memberikan dimensi yang luas, memberikan multiplier efek yang besar, serta berjangka panjang dan lebih sustainable. Untuk bisa memberikan manfaat yang besar, untuk menghasilkan sebuah legacy yang luar biasa, maka nilai kedua adalah bagaimana kita harus sudah mulai terus berorientasi pada kebaruan. Kita berorientasi pada future practice. Karena apa? Karena di tengah kompetisi global seperti sekarang ini, legacy yang baik, sebuah karya besar yang baik adalah yang antisipatif terhadap masa depan. Sehingga kita perlu karya-karya yang berorientasi pada future practice. Orientasi pada kebaruan dan future practice inilah yang membuat kita memiliki mentalitas sebagai pencipta yang berwujud pada inovasi-inovasi, baik inovasi teknologi maupun inovasi sosial. Kita tahu ada korelasi positif antara skor Global Innovation Index dengan kemajuan ekonomi sebuah negara. Semakin tinggi PDB per kapita per tahun, maka umumnya skor Global Innovation Index juga semakin tinggi. Artinya, semakin tinggi inovasi sebuah negara, maka semakin maju ekonomi negara tersebut. Bangsa Indonesia juga akan bisa seperti itu kalau banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan. Dan inovasi-inovasi yang dihasilkan kalau kita semua tergolong orang-orang yang memiliki mentalitas pencipta. Jadi mentalitas pencipta ini juga merupakan internalisasi dari sifat Allah dalam Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna ada Al-Khaliq dan ada Al-Badi. Ada tafsir yang membedakan antara Al-Khaliq dan Al-Badi, meskipun keduanya berarti adalah mencipta. Al-Khaliq adalah menciptakan sesuatu yang sudah ada. Al-Badi menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Oleh karena itu, sifat Al-Badi dari Allah SWT harus terinternalisasi dalam diri kita agar memunculkan orientasi kebaruan. Orientasi kita menjadi seorang inovator, baik teknologi maupun sosial, dan inilah andil kita dalam proses perubahan. Yang ketiga adalah bahwa legacy yang baik itu membutuhkan kerja keras dan kerja yang berkualitas. Allah memerintahkan kerja keras dalam berbagai ayat. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satraduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Taubah ayat 105. Rasulullah juga bersabda,
Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Begitu pula pesan dalam surat Qasas ayat 77. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Antara dunia dan akhirat adalah ibarat mata uang, dua sisi. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Di mana-mana selalu ada beriman dan beramal soleh. Urusan akhirat dan dunia urusannya menyatu karena dunia adalah jembatan kita untuk menghadapi dan menikmati kehidupan akhirat yang lebih abadi. Hadirin sekalian jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kerja keras adalah tadi sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kerja keras ini juga merupakan faktor sukses. Hasil riset menunjukkan dari 100 faktor sukses, Thomas Stanley menunjukkan bahwa kerja lebih keras daripada orang lain, itu menempati posisi kelima. Lebih tinggi daripada sekedar IQ, daripada di mana kita sekolah, dan lebih tinggi daripada berapa nilai kita lulus. Kerja keras ini akan menghasilkan karya besar bila diiringi dengan kualitas. Menurut Ibnu Katsir, dunia yang penuh perhiasan dan keindahannya adalah kampung ujian, bukan kampung menetap. Dunia ini menjadi kampung ujian bagi siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Allah sudah menguji siapa yang memiliki kerja yang lebih berkualitas. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Kata ahsanu amalah menunjukkan bahwa kualitas kerja akan menentukan karya-karya besar kita di dunia. Allah memilih kata terbaik, ahsanu amalah, bukan kata terbanyak. Ini menunjukkan bahwa kerja yang berkualitas lebih penting daripada sekedar kuantitas. Kata-kata ahsanu amalah juga tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalah wa huwal azizul ghafur. Dan menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Untuk kerja berkualitas ini, ada 3 jenis. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Kedua, kerja cerdas. Yang ketiga adalah kerja berkontinuitas. Kerja ikhlas merupakan akumulasi, merupakan motif intrinsik bahwa hidup matiku hanya untuk Allah. Dan ada motif untuk menjadi khairun nas, motif untuk menjadi orang sebaik-baik manusia. Motif transendental ini diperlukan untuk mewarnai hati bahwa kerja keras yang berkualitas adalah perintah Allah. Yang ini merupakan sebuah kekuatan kecerdasan spiritual. Yang kemudian kecerdasan spiritual itu akan menjelma dalam passion. Sehingga kita mencintai apa yang kita kerjakan. Kita bekerja dengan passion. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa bekerja dengan hati, bekerja dengan passion, itu akan bisa meningkatkan kesuksesan. Yang kedua adalah kerja cerdas. Kerja cerdas ini merupakan akumulasi dari pengetahuan yang diterapkan pada model kerja kita agar lebih efisien dan lebih efektif. Kerja cerdas mensyaratkan mentalitas pembelajar. Kita ingat perintah wahyu yang pertama, Iqra. Membaca adalah komponen penting dalam belajar. Dan belajar adalah komponen penting dalam meraih ilmu pengetahuan. Seorang pembelajar bisa memahami dan beradaptasi pada perubahan. Namun di tengah perubahan yang begitu cepat seperti sekarang ini, kita tidak cukup hanya menjadi seorang pembelajar. Yang kita perlukan adalah menjadi pembelajar dengan learning agility yang lebih baik. Itulah mengapa Allah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu inilah yang mampu merespons perubahan. Orang-orang yang berilmu inilah yang akan bisa merancang perubahan dan juga bisa menciptakan perubahan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah kerja yang berkontinuitas. Surat Al-Insyirah ayat 7, Allah berpesan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Artinya, kita diperintahkan untuk senantiasa dinamis menjalani kehidupan
dengan terus bergerak ke depan dalam rel kemajuan dengan rangkaian kualitas kerja yang berkesinambungan. Yang terakhir adalah yang keempat, perlunya mindset baru untuk bisa kita ini menciptakan banyak perubahan-perubahan yang positif. Dalam surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman yang artinya, seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini menjadi motivasi untuk terus mengusahakan apa yang menjadi visi, menjadi mimpi, dan menjadi cita-cita dengan kerja keras dan kerja berkualitas. Tentu motivasi ini sangat dipengaruhi oleh mindset yang baik. Hadis Qudsi mengatakan, Ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Jadi inilah hadis Qudsi yang membawa kita ini pada optimisme. Inilah hadis Qudsi yang membawa kita pada motivasi untuk terus membuat yang terbaik. Terkait dengan mindset ini, banyak buku yang saat ini telah berkembang. Ada buku tentang extended mindset. Ada buku Carol Dweck yang berjudul Mindset, yang membedakan antara growth mindset dan fixed mindset. Orang yang memiliki growth mindset yakin bahwa dirinya bisa berubah. Yakin bisa mengubah bakatnya, mengubah kemampuannya, mengubah kebiasaannya, dan mengubah IQ-nya. Biasanya orang-orang yang memiliki growth mindset, orang yang memiliki optimisme, memiliki kepercayaan diri, karena dia menjadi orang yang memiliki jiwa pembelajar, serta memiliki sifat pekerja keras. Inilah yang sering disebut sebagai grit. Apa itu grit? Grit adalah kegigihan yang diiringi dengan passion yang tinggi. Orang-orang yang memiliki grit adalah orang-orang yang bisa memberikan andil pada perubahan. Karena orang-orang yang memiliki grit, orang yang memiliki optimisme, dan biasanya sukses. Orang mengatakan kita sukses karena bakat. Tapi buku ini menceritakan bahwa orang yang memiliki grit lebih hebat daripada orang yang sekedar memiliki bakat. Ini berbeda dengan orang yang memiliki fixed mindset. Yang orang fixed mindset yakin bahwa dirinya tidak bisa berubah. Orang yang memiliki fixed mindset pesimis terhadap perubahan. Orang yang memiliki fixed mindset selalu tidak yakin bahwa dirinya bisa survive dalam perubahan. Orang yang memiliki growth mindset akan selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Fa'inamal usri yusro. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Orang fixed mindset akan mengatakan begitu ada kegagalan, maka itulah batas kemampuan. Tapi orang yang memiliki growth mindset, dia akan mengatakan begitu ada kegagalan, itu adalah kesalahan dalam belajar, kesalahan dalam berstrategi, kesalahan dalam melangkah. Sehingga bisa dievaluasi dan kemudian kegagalan adalah momentum dan kesempatan untuk menjadi perbaikan serta untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi lebih unggul. Dengan growth mindset, kita juga belajar untuk bersikap positif atas kejadian yang kita hadapi. Kita selalu positive thinking terhadap kenyataan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Insya Allah, dengan tekad kita menciptakan perubahan melalui 4 komitmen tadi, komitmen membuat legacy, orientasi kebaruan dan future practice, komitmen kerja keras dan berkualitas, serta komitmen untuk memiliki mindset baru, kita akan menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia yang terus menebar manfaat untuk kemakmuran bumi ini. Dan inilah wujud syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dengan demikian, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang terus menjalin hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam dapat kita jalankan dengan maksimal. Namun demikian, untuk itu semua kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersatu, kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi. Dan Idul Fitri bisa menjadi momentum kita untuk terus meningkatkan silaturahmi. Menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan kita sebagai bangsa untuk menjadi bangsa yang besar. Mari kita tebar gagasan, mari kita tebar inspirasi untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa kita. Mari kita satukan langkah untuk menciptakan legasi-legasi baru, untuk menciptakan perubahan-perubahan baru untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita wujudkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahli ibadah. Allahumma ij'alna min ahli syakirin. Allahumma ij'alna min ahli sholihin. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.